Bab pertama. Tragedi malam Jumat. Ah, sakit. Lepaskan aku, Tuan. Hicks. Aku mohon jangan. Hentikan. Ucap Sandra sambil menangis ketika Alexander melempar tubuh mungilnya ke atas sofa yang ada di kantor CEO itu. Layani aku, maka akan aku berikan segalanya. Ucap Alexander sambil menggeram menahan nafasnya yang sudah memburu. TLAKK. Tidak, Tuan, lepaskan aku. Kau laki-laki B3RENGSEK. Jerit Sandra putus asa. Sandra yang saat itu sedang membersihkan ruang kerja Tuan Alexander begitu bersemangat karena hari ini, hari gajian. Dengan segenap hati dia membersihkan ruang itu tanpa terlewat setitik pun. Dia merasa bersyukur karena dengan tingkat pendidikan yang minim dirinya dapat diterima di perusahaan besar meskipun hanya sebagai office girl. Namun karena dia mendapat mandat untuk membersihkan ruangan CEO, Sandra mendapat gaji lebih dibandingkan office girl lainnya. Karena sifat Tuan Alexander yang begitu pemilih, dia hanya ingin yang membersihkannya adalah orang yang benar-benar bersih dan perfeksionis, seperti dirinya yang tidak suka ada pajangan yang bergeser dari tempatnya 1 inci pun. Namun karena tadi dia membantu Lisa mengangkut barang ke gudang teman sesama office girl sehingga dia kemalaman saat membersihkan ruangan itu. Sambil memasang earphone-nya, Sandra bernyanyi dan membersihkan ruangan itu. Dia begitu menikmati dentuman musik yang menemaninya untuk mengerjakan tugasnya yang tertunda. Tanpa dia sadari ada seorang laki-laki yang memasuki ruangan itu. Laki-laki itu adalah sang pemilik ruangan bernama Alexander, seorang CEO tampan yang begitu arogan dan tidak peduli sedikit pun dengan orang yang ada di sekitarnya. Kenapa ada wanita di tempat ini? Obat Lan ini sudah menguasaiku. Hei, keluar kau. Hei, apa kau tidak mendengar perintahku? Ucap Alexander sambil menahan gejolak yang sudah menguasai dirinya. Sore itu Alexander menyelesaikan acara makan malam bersama dengan klien pentingnya, Tuan Boris dan juga putrinya Bianca. Tanpa Alexander sadari bahwa Tuan Boris ingin menjebak dirinya dengan memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat. Untung saja Alexander menyadari hal itu lebih awal sehingga dia bisa keluar dari restoran di Hotel XY dan segera menuju ke kantornya untuk mengunci diri. Karena dia berpikir bahwa di kantornya pasti sudah sepi dan tidak ada lagi karyawan mengingat jam kantor telah lewat 2 jam yang lalu. Namun kenyataan tidak berjalan seperti kehendaknya. Ada seorang office girl yang masih berdiam di kantornya untuk membersihkan setiap inci ruangan itu. Dengan sisa-sisa kewarasannya, Alexander memanggil-manggil office girl itu untuk mengusirnya keluar. Namun sayangnya Sandra saat itu sedang menggunakan earphone untuk mengusir kesepiannya. Jujur saat itu Sandra takut karena hanya tinggal dirinya yang berada di lantai teratas gedung Maxwell Company. Syukurlah sudah hampir selesai, ucap Sandra. Dia begitu terkejut saat Tuan Alexander sudah berada di depannya dan menarik dirinya bahkan melemparnya ke atas sofa dengan kasar. Tanpa persiapan yang cukup, serangan tiba-tiba Tuan Alexander menjatuhkan dirinya begitu saja ke atas sofa di ruangan itu. Sadar akan posisinya saat ini dan melihat wajah Alexander yang merah menahan panas di dalam tubuhnya, membuat Sandra menyadari akan satu hal yang akan terjadi. Saat Alexander mulai menggila, Sandra berusaha untuk menyadarkannya bahkan menampar dan memukul tubuh kekar laki-laki itu. Namun karena ketidakseimbangan di antara mereka, tubuh kecil Sandra sudah tertindih dan terkunci oleh tubuh kekar Alexander. Dengan gerakan kasar, Alexander yang berada di bawah pengaruh obat merobek pakaian Sandra dengan sekali sentakan. Tanpa melakukan pemanasan ataupun menunggu persetujuan lawannya, Alexander segera melakukan kegiatan panasnya. Jerit kesakitan dari mulut Sandra yang baru saja direnggut mahkotanya tak dihiraukan oleh laki-laki itu. Dia hanya memikirkan kepentingannya untuk meraih pelepasannya seorang. Laki-laki arogan itu tanpa perasaan bahkan menunggangi Sandra berkali-kali sepanjang malam itu, hingga akhirnya Sandra pasrah dan menghentikan perlawanannya karena kehabisan tenaga dan jatuh pingsan akibat kelelahan yang luar biasa. Pagi itu, langit mendung menutupi gedung Maxwell yang megah. Alexander terbangun dari tidur lelapnya, merasa ada yang tidak beres dengan keadaannya yang kini tanpa sehelai benang pun. Hatinya terkejut saat melihat seorang wanita berpakaian office girl yang sudah robek tak berbentuk dengan name tag yang bertuliskan nama Sandra tergeletak di sampingnya, tak sadarkan diri, dengan lengan kekar Alexander sebagai bantalannya. Mata Alexander membulat, bingung dan panik. Dengan gerakan hati-hati, ia duduk dan berusaha mengingat kejadian semalam. Bayangan malam itu perlahan muncul dalam benaknya. Bagaimana saat dirinya memaksa untuk melakukan penyatuan terhadap karyawannya. Sial,
Aku kehilangan kendali. Apa yang harus aku lakukan terhadap wanita ini? Gumam Alexander sambil menggaruk kepalanya yang penuh kebingungan. Saat dirinya sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali, tiba-tiba saja pintu ruang kerjanya ditendang dengan kasar. Bella kakak. Mata Alexander membulat saat melihat sosok papahnya yang berdiri di ambang pintu kantor. Alexander dengan wajah yang sudah berubah merah pada menahan malu dan kepanikan yang melanda. Dalam hitungan detik, pikirannya berusaha mencari cara terbaik untuk menjelaskan situasi ini. Sementara itu, Sandra yang tak sadarkan diri dengan tubuh penuh tanda cinta di area leher tergeletak tidak sadarkan diri di atas sofa ruang kerja itu. Alexander yang sebelumnya hanya menutupi tubuh Sandra dengan jasnya, berusaha menyembunyikan bukti pemaksaan yang telah dilakukannya. Papa Alexander memandangi anaknya dengan tatapan tajam dan penuh kemarahan. Apa yang kau lakukan, Alexander? Apa ini cara anakku memperlakukan wanita? Bentaknya dengan suara keras. Alexander terdiam, merasa terpojok dan tak tahu harus berbicara apa. Dia tahu betul betapa marahnya papahnya melihat adegan ini. Namun, baginya menjelaskan situasi ini lebih sulit daripada mengakui perbuatannya yang keterlaluan. Papa Alexander mendekati putranya dengan langkah berat dan menatap matanya. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, Alexander. Wanita itu siapapun dia tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Kau tahu betul seharusnya kau menghormati wanita, bukan memperlakukannya seperti ini. Mendengar perkataan papanya, Alexander merasa terpukul dan merasa begitu hina. Namun, dia sadar betul bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Dia menunduk, mencoba merangkai kata-kata permintaan maaf kepada ayahnya. Namun suaranya tercekat oleh rasa bersalah yang menghantui hatinya. Mansion keluarga Maxwell. Hari ini, mansion keluarga Alexander mendadak menjadi gelap gulita segelap awan mendung yang menaungi langit hari ini. Sandra, seorang office girl yang tak sadarkan diri karena pemaksaan yang dilakukan oleh Alexander, tergeletak lemah di salah satu kamar tamu mansion keluarga Maxwell. Maxwell, ayah Alexander, memutuskan untuk membawa Sandra ke mansion mereka setelah memergoki kelakuan anaknya yang tak terpuji itu. Kita harus membungkam semua orang yang melihat hal ini. Papa tidak mau berita tentang kejadian memalukan ini menyebar, ucap Maxwell dengan nada tegas. Raut wajahnya menunjukkan betapa besar kekecewaan yang dirasakannya terhadap Alexander. Alex, Papa kecewa dengan kelakuanmu kepada wanita itu. Cepat undang Dr. Ricky untuk melakukan tindakan kepada wanita itu, perintah Maxwell. Tak mampu menatap anaknya yang tengah duduk termangu di sudut ruangan. Baik, Pak, ucap Alex dengan patuh. Namun, dalam hatinya, dia merasa kesal dengan dirinya sendiri. Ia menyadari betapa besar dosa yang telah diperbuatnya. Namun juga takut jika kejadian ini terbongkar dan menghancurkan reputasi keluarganya. Segera setelah Dr. Ricky tiba, ia langsung memeriksa kondisi Sandra yang masih tak sadarkan diri. Dokter tersebut merasa prihatin dan syok melihat kondisi wanita malang itu. Sementara itu, Alexander hanya bisa menatap dari kejauhan, merasa bersalah namun tak mampu mengakui perbuatannya. Maxwell, yang tak henti-hentinya menyesali tindakan anaknya, berusaha keras untuk menutupi skandal ini. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa karma akan segera menemui keluarga mereka atas perbuatan Alexander yang tak bisa dimaafkan itu. TB